kami akan membahas tentang kasus berita hoaks mengenai mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang dikabarkan datang ke Indonesia dan disambut oleh para supporter timnas Indonesia setelah diberhentikannya Patrick Kluivert. Apakah berita tersebut benar? Mari kita analisis bersama berdasarkan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan elemen-elemen jurnalistik menurut Kovas dan Rosenthal. Beberapa waktu lalu beredar di media sosial bahwa Sintayong datang ke Indonesia dan disambut oleh supporternya. Berita ini cepat menyebar dan dipercaya oleh publik. Namun, berdasarkan hasil penemuan kami dari Kompas Cek Fakta bahwa berita itu tidak benar. Faktanya, Sintayong tidak datang ke Indonesia seperti yang diberitakan. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pers memiliki kebebasan untuk mencari dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Namun, kebebasan itu disertai dengan tanggung jawab moral dan hukum. Dalam kode etik jurnalistik, wartawan harus selalu menguji informasi, tidak menyiarkan berita bohong, fitnah, ataupun yang menyesatkan. Jika ada suatu media atau akun sosial terbukti menyebarkan berita tanpa verifikasi, kode etik ini dibuat agar media tidak cepat menyebarkan berita, tetapi juga benar dan beretika. Menurut Kovas dan Rosenthal, terdapat beberapa elemen penting dalam jurnalisme. Yang pertama, kewajiban pada kebenaran, disiplin verifikasi, loyalitas kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah kesadaran moral pribadi. Dalam kasus ini, elemen-elemen itu jelas diabaikan. Tidak ada verifikasi, tidak ada pengecekan sumber, hanya mengejar sensasi dan klik. Padahal, jurnalisme itu adalah soal kejujuran terhadap publik, bukan soal kecepatan dan ketepatan. Bagaimana dengan kita sebagai pembaca dan pengguna media? Kita juga punya peran penting untuk menjadi pengguna media yang cerdas. Caranya, pertama, periksa sumber apakah berita berasal dari media yang kredibel. Kedua, baca isi beritanya, jangan hanya lihat judul. Ketiga, gunakan situs cek fakta seperti Kompas Cek Fakta. Kemudian, yang paling penting, jangan langsung memberikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Validasi dulu, baru sebar. Ingat, di era digital ini, semua orang bisa menyebarkan informasi, namun belum tentu semua orang menyebarkan kebenaran. Kebebasan pers bukan berarti bebas dari tanggung